Jika pandemi corona tidak juga usai, pembelajaran dari rumah bisa saja diperpanjang hingga akhir tahun. Nadiem Makarim menyatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau COVID-19. Di tengah pandemi ini, sejumlah siswa diharuskan untuk belajar dari rumah saja atau lewat online ataupun daring. Sekolah di daerah zona merah, kuning, dan oranye, 94% masih belajar secara daring. Halo, saya Aldi. Kali ini saya mau sharing terkait dengan dunia pendidikan. Kenapa dunia pendidikan? Karena pekerjaan saya tidak jauh dari sektor pendidikan. Nah, beberapa bulan terakhir sekolah melakukan pembelajaran dari rumah. Dan tentunya beberapa guru dituntut untuk bisa menggunakan e-learning. Nah, kali ini saya mau sedikit memberikan cara bagaimana menggunakan e-learning dengan salah satu platform. Platform yang kita gunakan kali ini adalah Kuiper School. Oke, jadi untuk menggunakan Kuiper School, kita belajar bareng-bareng kali ini di video ini. Jadi tolong siapkan laptopnya dan juga jaringannya. Jangan lupa kopinya juga supaya bisa lebih santai. Nah, lalu kita bisa mulai video tutorialnya. Mari perhatikan. Oke, jadi kalau misalkan kita mau mulai Kuiper School, silahkan buka browsernya. Misalkan kita buka browser, di sini kita langsung menuju ke school.kuiper.com. Ingat, halamannya adalah school.kuiper.com. Oke ya. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini ada icon bisa tetap belajar, jadi walaupun musim corona seperti ini, kita tetap bisa belajar maupun mengajar dari rumah. Lalu kita klik portal guru. Nah, kita gunakan sekarang yang bagian fitur daftar sekarang. Nah, di bagian daftar sekarang ini ada seperti ini tampilannya. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Kita klik sapaan. Di sini bisa diisi Bapak, Ibu, Nona, Miss. Kita isi Bapak, nama Lukman, di belakang Aldiansyah. Tapi kalau misalkan nama kalian terdiri atau nama Bapak Ibu guru terdiri dari satu suku kata, bisa diisi gelarnya saja. S.com. Masukkan emailnya aldiansahlukman@gmail.com misalkan. Kata sandinya biar tidak lupa biasanya diisi nama sekolah. Misalkan saya di sini menggunakan kata SMAN 2 atau SMAN 2 Bangkalan. Karena sekolah saya SMAN 2 Bangkalan. SMAN 2 Bangkalan misalkan. Oke, teleponnya 08. Saya ngawur aja ya. Oke, saya ngawur aja ini, jangan dihubungin. Oke, kita lanjut. Pilih provinsinya Jawa Timur karena sekolah saya di Bangkalan. Lalu sekolahnya ini yang perlu diperhatikan sama Bapak Ibu guru. Di sini ditulis SMAN, diketik aja, lalu otomatis cari nantinya. SMAN 2 Bangkalan. Nah, keluar. Nah, jadi diklik. Jangan sampai misalkan nanti nulis sendiri misalkan 21 tidak ada terus tambahkan label. Jangan. Jadi di sini kalau misalkan tidak ada, silahkan hubungi bagian Kuipernya, nanti ada di deskripsi. Jadi kalau misalkan tidak ada, silahkan hubungi Kuipernya. Kalau ada, seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak muncul, setelah diklik tidak muncul, tidak masalah, tinggal dilanjutkan saja. Maka akan muncul lengkap seperti ini nantinya. Dicek kembali apakah sudah benar. Kalau misalkan sudah, silahkan dilanjut saja nantinya. Oke, kita back dulu. Oke ya, sudah paham. Cuman di sini kok tidak ada, biasanya ada beberapa guru yang menanyakan, kenapa kok tidak ada sekolah saya? Apakah saya harus daftar? Ya, harus daftar. Cuman untuk sekolah-sekolah swasta, perhatikan dulu.
Jadi kalau misalkan untuk sekolah swasta ditambahin S di belakang SMA-nya atau SMPS. Akan SMAS apa gitu kalau misalkan yang di Bangkalan. Biasanya banyak sekolah-sekolah pondok di sini. Seperti itu. Jadi kalau swasta SMAS, kalau negeri SMAN. Ini diperhatikan baik-baik ya. Oke. Saya klik aja SMAN Bangkalan tadi. Lalu kita lanjut. Kalau sudah, lanjut dan buat akun, diklik saja. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, masih gagal gitu ya, nggak usah khawatir. Berarti email Bapak Ibu itu sudah terdaftar di Kuiper sebelumnya, atau gagal karena sesuatu. Nah, kalau kondisinya seperti itu tadi, seperti ini, tinggal di back saja, ditambahin +1. Jadi di belakang add itu ditambahin +1 ya. Jadi diingat-ingat emailnya adalah ini dan kata sandinya misalkan ini. Lalu dilanjut. Nah, nggak usah cari sekolah lagi, tinggal lanjut. Lalu lanjut dan buat akun. Oke, kita lanjut dan buat akun. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selamat datang, registrasi akun telah selesai. Oke ya. Jangan tampilkan pesan ini lagi. Tutup. Nah, tampilannya akan seperti ini. Masih kosongan. Kalau misalkan berkenan waktunya nanti silahkan dikonfirmasi by email. Kalau misalkan sudah, nanti ini harus perlu konfirmasi dari yang namanya admin sekolah. Atau biasanya dari pihak Kuiper. Nah, karena di sini masih ada 3 tab saja. Jadi kalau misalkan sudah terkonfirmasi jadi guru, bisa menikmati tab yang lainnya juga. Ada pemilihan yang lainnya juga sampai 5 tab. Dan khusus admin nanti ada 6 tab di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang seperti ini dan kita coba beralih menggunakan. Karena saya sudah punya akun sebelumnya, jadi saya coba buat menggunakan akun yang sudah ada, gitu kan ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa, misalkan ini kita coba contohnya SMAN 14 Surabaya. Dan ya, misalkan tadi kan dari SMA 2 Bangkalan. Kita beralih coba kita menggunakan akun yang sudah terverifikasi. Jadi kalau misalkan sudah terverifikasi akan ada 5. Ini kenapa ada 6? Ada pengelolaan, ini khusus admin biasanya ya. Jadi kita coba menggunakan akun dari SMAN 14 Surabaya. Nah, kita coba sekarang yang pertama kita lakukan setelah akun kita terverifikasi adalah klik daftar kelas. Oke, klik daftar kelas. Kita akan explore satu persatu dari tiap masing-masing tab di sini. Cuman untuk kali ini kita akan membuat dulu satu persatu dari daftar kelas. Nah, jadi kita yang pertama adalah buat kelas dulu. Oke, biar lebih mudah, saya akan jelaskan prosedurnya. Jadi di Q-Link ini yang pertama adalah yang penting sudah kelihatan, saya besarkan lagi jadi 36. 1. Pembuatan akun. Ini penting. Yang kedua, sudah buat akunnya harus diverifikasi dulu, dan ketika sudah diverifikasi dulu, klik di daftar kelas. Oke. 1, 2, ketiga. Kirim tugas. Oke. 4. Evaluasi. Oke, jadi ini 4 hal penting yang ada di Kuiper School. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, cuman intinya adalah ini. Paham? Kita buat daftar kelas dulu. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada beberapa guru yang sudah membuat kelas ya. Di sini ada nama kelas, pemilik kelas, kode kelas, dan statusnya. Bagaimana cara membuat kelas secara virtual atau online? Jadi kita
scroll ke paling bawah, ada klik buat kelas baru, silakan diklik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita pilih kelasnya kelas 12, misalkan. Atau, ya deh, kelas 12 tidak apa-apa. Nah, nanti di sini akan diisi secara lengkap namanya. Mulai dari kelas 12, misalkan 12 MIA 1. Di sini lalu dikasih mata pelajarannya, misalkan biologi. Lalu strip dikasih nama Pak Aldi. Oke. Ini bisa dipilih warna-warnanya. Saya pilih warna kuning misalkan. Oke. Kenapa ini penting harus disusun seperti ini? Agar tidak mudah lupa atau tidak bingung ketika pilih kelas yang akan dikirimkan tugas. Jadi di sini lengkap 12 MIA 1, mata pelajarannya biologi, dan nama saya Pak Aldi, biar mudah dicarinya nantinya. Oke, lalu klik simpan. Nah, saya sudah buat satu kelas. Kalau misalkan di sini ada yang lebih dari ngajarnya ada yang lebih dari satu kelas, misalkan 3 kelas, silahkan buat 3 kelas. Misalkan saya bikin kelas yang kedua, kelas 12 MIA 2, biologi Aldi atau Pak Aldi, anggap aja saya guru ya. Oke, saya pilih yang warna hijau. Lalu klik simpan. Berarti di sini artinya saya sudah punya 2 kelas virtual. Nah, di mana kelas saya? Kelas saya bisa dicari di sini. Halamannya banyak sekali ini yang buat kelas. Nah, ini kelas yang milik saya yang sudah buat. Ini pernah digunakan sama Bu Dwi. Jadi yang warna biru ini adalah kelas-kelas milik pengguna yang sudah login atau saya misalkan. Ini saya punya. Saya login, jadi yang punya saya adalah yang warna biru seperti ini. Paham ya? Nah, karena terlalu banyak dan membingungkan, nah ini kelas saya. Bagaimana supaya cepat? Biar kalau misalkan dari laman pertama, saya bisa langsung ketemu kelas saya. Tinggal di fitur search ini, atau fitur pencarian, silahkan diketik saja clue-nya, atau misalkan tadi nama saya, Pak Aldi, otomatis akan langsung keluar seperti itu. Ini saya menggunakan akunnya Siska Yunita, tidak apa-apa saya pinjem gitu ya. Jadi di sini 12 MIA 1, di sini statusnya telah bergabung, ini milik saya, dan di sini ada kode kelas, dan ini penting. Jadi ini ada kode kelas, dan ini yang akan kita berikan kepada siswa supaya mereka bisa bergabung ke kelas kita. Jadi jangan sampai kode kelas yang ini diberikan ke MIA 2, dan jangan sampai juga MIA 1 akses kode kelas yang ini. Oke, jangan sampai salah kelas biar tidak ribet nantinya. Kenapa? Siapa tahu nanti 12 MIA 1 ulangan duluan nih biologi. Nanti ada siswa MIA 2 gabung ke kelas MIA 1 gitu kan. Ya nanti udah tahu duluan soalnya seperti apa. Jadi jangan sampai. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan paham lebih baik silahkan dicatat, misalkan kode kelasnya kita catat. 12 MIA 1 biologi, kodenya adalah ini. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalkan sudah buat kelas, tinggal kita pilih. Oke, sebentar, kita explore lagi aja. Kalau misalkan tadi kan kita bisa lihat ada banyak kelas ya, dan saya rasa ibu bapak juga pasti bingung nih, guru-guru juga bingung ini kenapa kebanyakan kelas. Jadi kalau misalkan udah ada yang tidak terpakai kelasnya, silahkan bisa diarsipkan. Atau misalkan saya keliru, namanya keliru, misalkan keliru nih ngasih nama, tinggal klik pengaturan, ubah namanya. Nah, sesuaikan aja, misalkan simpan aja kalau udah ya, nanti akan ada sebelum, sesudah, lalu setelah itu tinggal ditutup.
Kalau misalkan kelas MIPA 2 sudah nggak kepake karena sudah tahun lalu gitu kan ya, siswanya juga sudah berubah, arsipkan saja, arsip, tinggal diarsipkan. Kalau misalkan mau membalikkan lagi kelas yang sudah diarsipkan, tinggal klik lihat kelas diarsip. Nah, ini ada kelas yang sudah diarsipkan, klik pengaturan, aktifkan kembali atau bisa dihapus. Jadi fitur hapus ini biasanya cuma admin yang memiliki ya. Jadi tinggal aktifkan saja. Kalau misalkan tidak sengaja klik diarsipkan, tinggal diaktifkan lagi. Jangan lupa untuk balik ke kelas yang aktif. Oke, paham dari sini? Daftar kelas down. Kita ke kurikulum dan tugas. Untuk mengirimkan tugas, ini di fase yang ketiga. Kirim tugas. Saat di kurikulum, kita pilih kategori. Di kategori ini ada banyak macamnya di sini. Karena saya tadi adalah guru biologi, jadi saya pilihnya SMA kurikulum 2013. Ilmu alam. PS ada, ini IS, ilmu sosial. Kalau misalkan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ada di ilmu bahasa. Kita klik ilmu alam. Ini ada banyak pilihannya di sini. Biar mudah kita filter saja. Misalkan saya cari biologi. Nah, di sini ada biologi kelas 12, 11 dan juga kelas 10. Kita filter lagi jadi kelas 12. Jadi ini ibarat buku paketnya. Ketika diklik akan ada modul-modul di sebelah kanannya ya, yang isinya akan ada di sini. Nah, di sini kita bisa klik misalkan salah satunya, kita coba yang metabolisme. Di dalam metabolisme ada 10 topik, yang artinya per topiknya akan ada satu topik plus 10 soal. Kalau 10 topik artinya akan ada 100 soal. Jadi kalau misalkan kita ingin pilih salah satunya, misalkan cara kerja enzim. Oke, di cara kerja enzim di sini akan ada materi-materinya. Bisa dibaca ya. Ini materinya. Dan ini akan ada soal-soalnya. Nah, di sini. Oke. Nah, kita pilih misalkan ini sudah oke, kita fix ini akan dikirimkan kepada siswa. Nah, nantinya kita tinggal centang saja satu di sini. Oke, ingat kotak box ini dicentang satu, yang artinya kita akan kirim satu bab 10 soal. Kalau yang dicentang dua, artinya kita bakal kirim 2 topik dan 20 soal. Kalau kita centang yang metabolisme, maka akan terkirim semua. Jadi kalau misalkan 100 soal, pasti nanti siswanya akan kerepotan. Jadi pelan-pelan saja, misalkan kita kirim satu saja, cara kerja enzim. Oke, kalau misalkan sudah dibaca dan diteliti masing-masing soalnya. Di sini ada soal, di sini ada jawaban, bisa dicek mana yang benar. Tenang aja untuk guru, untuk mengantisipasi kecurangan yang dihadapi siswa. Di sini, di bagian ini tidak ada ABC-nya. Jadi ketika diterima siswa ini dalam bentuk acak nantinya. Kalau misalkan guru merasa soalnya salah, misalkan ada soal yang salah, kurang benar gitu kan ya, nanti bisa dilaporkan kesalahan. Diklik saja ini. Oke, kalau sudah oke, bisa langsung klik buat tugas dengan topik terpilih. Atau bisa dengan klik langsung di bagian tugas ya. Nah, nantinya kalau punya banyak kelas dan belum diarsip, akan seperti ini nantinya, akan banyak kelas. Nih, banyak kelas seperti ini. Kalau misalkan belum diarsip, makanya saya tekankan untuk penulisan kelasnya supaya jelas. Ini tadi kelas saya, IPA 1 atau MIA 1 dan MIA 2. Cuman saat ini saya mau ngirim ke kelas MIA 1. Oke. Nah, di sini akan ada tipe tugas. Tipe tugas terbagi menjadi 3. Ini ada tugas, ada ujian, dan ada soal dan ulasan. Bedanya apa? Kalau tugas, ini ada keterangannya, siswa harus mengerjakan semua pertanyaan di dalam kuis. Jadi siswa bisa mengerjakan tugasnya terus-menerus. Jadi ada percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan seterusnya. Itu ya.
Tapi nanti yang terrecord di guru itu percobaan yang pertama nantinya. Ini tugas. Ini ada tipe ujian. Nah, di ujian ini tidak akan ada pembahasan nantinya. Jadi kalau di tugas itu ketika diklik salah benar itu akan ada pembahasan. Ketika ujian tidak akan ada pembahasan. Siswa akan diberikan satu kesempatan untuk mengerjakan kuis. Jadi nggak ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Jadi benar-benar satu kali straight gitu ya. Soalnya benar-benar untuk ujian. Dan di sini guru punya keleluasaan untuk menampilkan nilai siswanya, apakah ingin ditampilkan atau tidak. Ini tinggal dicentang saja. Kalau misalkan siswa gurunya ingin transparan, siswa bisa melihat nilainya, tampilkan saja seperti itu. Di sini ada soal dan ulasan. Jadi siswa di sini kayak ibaratnya seperti latihan soal. Jadi siswa harus benar sampai 100%. Jadi kalau misalkan ada yang salah masih harus diulang lagi sampai benar. Gitu. Jadi kali ini saya ingin klik tugas. Oke, tadi sudah pilih kelas yang akan dikirim, pilih tipe tugasnya, sekarang durasinya. Di sini durasi ada pemilihan 7 hari, 14 hari, 1 bulan. Atau kalau misalkan ingin 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, tinggal klik atur sendiri. Jadi kalau seperti ini seminggu, seperti ini 2 hari, ini 1 hari, ini 3 hari, 4 hari, 5 hari, bisa lebih dari 1 bulan gitu ya. Saya ingin cuman hari esok sampai besok gitu misalkan. Jadi hari ini dan juga besok. Tipe tugasnya misalkan tugas enzim Pak Aldi misalkan. Komentarnya silahkan diisi, opsional, boleh diisi boleh tidak. Jadi kalau misalkan nama tugas itu wajib tapi komentar opsional, bisa diisi bisa tidak. Jadi diisi pesan untuk siswa, misalkan silahkan buka buku paket halaman ini untuk petunjuknya misalkan. Atau misalkan Tuhan, atau misalkan Tuhan Maha Melihat, biar siswanya tidak nyontek. Kalau sudah oke, kirim tugas. Oke. Jadi ingat, ini adalah topik yang akan dikirimkan, cara kerja enzim, sudah dipilih kelasnya, tipe tugasnya sudah ada, durasinya sudah ditentukan, nama tugasnya sudah diketik, dan komentarnya sudah ada. Lalu kirim tugas. Nah, kalau misalkan seperti ini, artinya tugas kita sudah terkirim. Kita klik ke dashboard. Ini adalah, ini yang paling bawah adalah tugas saya. Di sini ada tugas-tugas yang sudah kadaluarsa. Jadi ini tugas yang tersisa. Dan ini adalah kelas-kelas yang sudah saya buat warna-warni ya. Jadi makanya saya harus menulis lengkap biar saya tahu mana kelas saya. Misalkan ini, Nia 1 Aldi, Nia 2 Pak Aldi. Oke. Lalu bagaimana cara siswa mengerjakan tugasnya? Kita harus mengirimkan kode kelas yang tadi sudah kita buat ini kepada siswa ya. Jadi di sini bisa kelihatan kalau misalkan seperti ini contohnya, ini sudah ada 28 yang mengerjakan dari 30 anak, duanya entah nggak tahu kemana. Bisa kita cek kok tapi nantinya. Jadi ini karena kita masih nol, kita coba kirim kode kelasnya ke teman-teman saya. Misalkan teman saya suruh mengerjakan ini, nanti biar kita tahu progresnya. A few minutes later. Tadi kita sudah mengirim kode kelasnya kepada teman-teman saya, yang ibaratkan teman-teman saya itu tadi adalah siswa. Nah, kalau misalkan guru-guru ingin tahu tampilan siswa seperti apa, di sini ada jalan pintasnya. Diklik di sini ya, di namanya, terus klik Q Learn, situs siswa untuk belajar dan mengerjakan tugas. Oke, diklik. Nah, ini adalah tampilan siswa. Nah, di sini kalau misalkan ada tugas dari guru, ini ada tugasnya tadi. Nanti akan muncul seperti ini, tugas dari kita, tugas enzim Pak Aldi. Ketika diklik, dikerjakan, kan muncul seperti ini. Ada text lesson-nya. Nah, ini bisa dibaca dulu sama siswa. Kalau misalkan sudah paham, dibaca semua, siswa bisa melanjutkan go to quiz atau di sini quiz.
akan ada 10 soal, bisa dibaca-baca semuanya. Misalkan nih kita jawab sembarangan gitu kan ya, salah, di sini akan ada pembenarannya. Jadi di sini ada penjelasannya seperti ini. Terus seperti ini. Terus kita jawab. Oke, next question. Oke, kita lanjut. Salah. Kita lanjut. Ini kita acak aja ya. Saya nggak pakai mikir soalnya. Jadi ibarat jadi siswa. Oke, next. Oke, finish. Lalu di sini siswa bisa mendapatkan nilai rata-ratanya adalah 40 seperti itu. Jadi ini adalah tampilan siswa. Kalau misalkan ada siswa yang bertanya bagaimana caranya untuk memasukkan kode kelas. Nah, di sini di bagian profile diklik, di apanya diklik profile. Di sini ada bagian class list ya. Jadi di class list ini nantinya ini sudah kebanyakan kelas. Jadi kita tambahkan enter class code, masukkan kode kelas 7 digit. Lalu klik submit. Misalkan gitu kan ya. Ini bukan kode kelas yang sebenarnya. Jadi seperti itu caranya. Misalkan. Kalau misalkan sudah, biasanya tertera di sini nantinya. Kalau sudah masuk, di ini tadi ada ini, berarti sudah masuk ya. Nah, kalau misalkan siswa melalui handphone, bagaimana caranya? Biasanya isi data dirinya lengkap, terus klik OK. Kalau misalkan di bagian handphone, oke, tugasnya biasanya keluar di bagian to do sini. Di sini ada tugas yang aktif biasanya, di sini ada tugas yang kadaluarsa atau sedang dikerjakan. Di sini ada complete. Tugas yang sudah dikerjakan, tugas yang selesai. Oke, balik lagi ke home. Oke. Ini adalah tampilan siswa. Kita balik lagi ke tooling guru. Ya, jadi kita refresh dulu. Kita ingin tahu progresnya siapa saja yang sedang mengerjakan. Nah, ini tugas enzim Pak Aldi. Sudah ada 4 orang masuk, 4 orang masuk dan 3 sedang mengerjakan. So, kita lihat. Nih, ada Fauzi Akbar, nilainya 30. Ada Heda Safira Putri Aziza, selesai mengerjakan, nilainya 40%. Mevi Baktiningsih, selesai mengerjakan, nilainya 50. Dan Denny Surabaya, ini sedang mengerjakan, tandanya sudah mengerjakan. Kalau belum mengerjakan, biasanya warnanya pink kalau nggak salah. Kita refresh. Oke, jadi tadi kita sudah pembuatan akun, sudah bikin kelas, membuat kelas ya. Membuat kelas sudah, mengirimkan tugas, tinggal evaluasi. Jadi ini akan ter-up to date gitu ya. Jadi tinggal di refresh saja, kita bakal tahu kira-kira siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah mengerjakan, dan siapa yang belum mengerjakan. Kita cuma mengirimkan 1 kali kode kelasnya, guru nanti bisa otomatis mengirim terus-menerus untuk tugasnya. Jadi siswa tidak perlu berulang kali memasukkan kode kelas. Oke, ini ada 4 orang. Kita refresh lagi. Apakah ada yang sedang mengerjakan lagi? Oke, kita ambil misalkan contoh dari ini. Kita sekarang evaluasi. Di sini daftar kelas, ada tugasnya, tugas enzim Pak Aldi, prosesnya sudah 3 orang dari 4 selesai. Di sini masanya ini 1 hari tersisa. Jadi tanggal 13 besok sudah expired. Sudah hari terakhir. Lusa sudah expired. Lalu kalau misalkan kita klik menuju ke sini tadi, ya, kita ulang lagi, kita klik. Nah, muncul seperti ini. Jadi laporannya ini adalah rata-rata siswa, nilai rata-ratanya. Jadi ini bisa kita cetak nantinya. Cuman jangan diambil rata-ratanya, kita bisa lihat semuanya satu persatu untuk laporannya. Misalkan kita cek Fauzi Akbar. Nah, ini adalah laporan dari Fauzi Akbar.
Fauzi Akbar untuk biologi kelas 12 cara kerja enzim, materi terselesaikannya 1, jumlah percobaannya cuma 1 kali, nilai percobaan pertama 30, nilai tertinggi 30. Jadi ini bisa berubah-ubah nantinya, tapi nilai pertamanya ini ya. Kita klik misalkan ini. Nah, ini satu bab terselesaikan ya, sudah dicentang. Kita pindah ke soal. Jadi dari sini kita tahu nantinya soal-soalnya kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Ini dari Fauzi Akbar. Soal nomor 1 salah, soal nomor 2 salah, nomor 3 benar, soal nomor 4 salah, nomor 7 benar, nomor 8 salah, nomor 9 benar, dan 10 salah. Jadi kita tahu mana yang diklik oleh siswa nantinya. Jadi siswa nggak bisa ngarang-ngarang lagi, Pak, saya sudah benar nih jawabannya. Nggak, karena di sini kita sudah tahu apa yang dijawab oleh siswa. Nih, yang dijawab adalah 3, padahal yang benar adalah 2. Oke, seperti itu. Kita balik ke tab yang ini. Kalau ingin mengunduh hasil belajar dari siswa, kita tinggal klik unduh hasil. Lalu kita download. Nah, kita klik. Ini akan tersedia laporan berupa bentuk Microsoft Excel. Jadi di sini bisa kelihatan. Ini laporannya berbentuk Excel, rata-ratanya 30, rata-rata tinggi 30, jumlah yang benar 3, cara kerja enzim. Oke ya. Nanti ada mungkin ada beberapa percobaan nanti di sini. Jadi seperti ini. Terkumpul sudah semua. Ya, jadi nilai yang terbagus adalah Mevi Oktiningsih. Seperti itu. Nah, intinya sudah selesai. Pembuatan akun, membuat kelas, kirim tugas, dan evaluasi sudah selesai. Jadi saya harap Bapak Ibu Guru sudah paham, dan kita sekarang coba explore yang lainnya. Oke. Misalkan apa yang belum dibahas di sini. Dari beranda dulu. Di beranda di sini ada aktivitasnya dari siswa-siswinya. Ya. Di sini ada info terbaru. Di sini ada daftar tugas, ya. Di sini ada informasi kelas yang kita miliki. Gitu aja. Kurikulum dan tugas. Jangan lupa untuk dieksplor yang lainnya juga. Di sini ada video pelatihan guru. Silahkan bisa dicoba biar kita tahu mungkin HOTS itu apa dan bagaimana dasarnya. Kita bisa belajar dari sini. Yang bisa ditonton nanti sama guru. Di statistik sama seperti mereview tadi, cuman di sini kita lebih detail lagi nantinya. Misalkan kita mau mencari tugas atau ujian, misalkan tugas, masanya tanggal berapa, ini nanti bisa kita cari nantinya. Misalkan biologi, ini 1, biologi, cari. Nah seperti ini. Heida Safira Putri Aziza sudah 2 kali mencoba. Rata-rata percobaannya, rata-rata nilai percobaan pertama 50. Oke ya. Nah, ini ada analisa tugas, ini statistik, ini analisa tugas. Misalkan kita cari. Nah, kalau misalkan jadi admin, ini bisa kebuka semua nantinya dari guru-guru yang lain juga. Ya. Jadi kalau misalkan saya sendiri misalkan, nah kita cari misalkan tugas dari saya enzim. Nah sama seperti tadi, rata-rata nilai performanya seperti itu. Nah seperti ini, keterangannya butuh bantuan karena nilainya di bawah standar, seperti itu ya. Bisa langsung ditutup aja. Kita ke bagian daftar kelas. Saya rasa daftar kelas ini sudah saya jelaskan. Jadi biar tidak terlalu banyak seperti ini, silakan kelas yang tidak berguna atau kelas yang sudah kadaluarsa tinggal diarsipkan saja. Biar tidak muncul di bagian tugas, biar tidak muncul di sini nantinya. Ada kolom siswa. Gunanya untuk apa? Kalau misalkan ada siswa yang bukan siswa di kelas tersebut, misalkan
kelas 12 Mia 1 biologi Pak Aldi. Cari. Ini adalah daftar siswa yang ada di kelas saya ya. Jadi kita cek satu persatu dengan absen manual, kira-kira ada nggak siswa yang di luar dari kelas tersebut. Kalau ada, tinggal dihapus saja nantinya. Kita lihat detailnya. Kalau misalkan mau dihapus, tinggal centang di sini, hapus dari kelas. Misalkan Denny, kita hapus dari kelas, cari kelas saya misalkan. Kelas saya itu 12 Mia. Mana ya? Terlalu banyak kelas sepertinya. 12. Ada yang melihat kelas saya 12 Mia biologi pagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah klik hapus dari kelas, otomatis di kelas itu sudah tidak ada nantinya. Seperti ini. Ya. Sudah kosong. Oke. Lalu kita ke fitur pengelolaan. Di pengelolaan sini, sebagai admin, jadi sebelum guru tadi di awal-awal pasti cuma ada 3 tab. Nah, untuk memunculkan tab yang lain, guru-guru harus mengubah preferensi gurunya, wewenangnya. Jadi misalkan di sini ada misalkan biasanya tidak terdaftar gitu ya tulisannya ya. Jadi nanti tinggal klik di bagian pengaturan, ubah dari yang sebelumnya mungkin terbatas atau tidak terdaftar, klik di bagian guru lalu simpan. Itu fungsinya sebagai admin. Jadi kalau misalkan kita bukan admin, kita misalkan ada Pak Joko sebagai admin sekolah untuk Kuiper School-nya. Jadi kita laporan dulu nih, setelah kita buat akun, kita laporan ke Pak Joko tolong dikonfirmasi akun Kuiper saya untuk sekolah SMA 14 Surabaya. Nanti akan dikonfirmasi, lalu muncul semua tabnya dan bisa menggunakan Kuiper School secara maksimal. Jadi seperti itu. Jadi sesimpel itu buat belajar atau mengajar online. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti tinggal dicantumin di bagian komen. Buat yang non-UN jangan berkecil hati, nanti kita akan belajar selanjutnya di fitur Q-Create. Bagaimana situs guru untuk menambahkan materi dan soal sesuai keinginan guru, seperti itu. Oke, jadi itu dia cara belajar Kuiper School dengan mudah. Sekarang bisa diaplikasikan di rumah. Jadi itu tadi adalah Kuiper School bagian pertama, yaitu Q-Link. Nah, jadi perlu ditekankan lagi untuk bisa menggunakan Kuiper School. Jadi jangan lupa untuk bekerja sama dengan pihak Kuipernya. Jadi bagaimana caranya bekerja sama? Tolong dicek di deskripsi saja, gitu kan ya. Nanti saya akan kasih link supaya yang menonton ini bisa bekerja sama sekolah-sekolahnya. Jadi harus atas nama sekolah, paham ya? Dan yang kedua, jangan berkecil hati bagi guru-guru yang materinya tidak tercakup di Kuiper, karena kita tidak membatasi kreativitas guru. Kita cuma menyediakan, jadi kalau misalkan masih belum ada, guru-guru bisa menyiapkan materi atau bisa menyiapkan soal yang sudah dibuat sendiri lalu diupload ke Kuiper. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan ada video tutorial yang kedua, yaitu namanya Kuiper School bagian Q-Create. Oke, paham ya? Jadi nanti ditunggu di video selanjutnya. Jadi pahami dulu step yang ini, karena tanpa tahu step yang ini nggak akan bisa melanjutkan ke step yang kedua. Paham ya? Jadi ditunggu aja video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.